Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang terhormat Ustadz Rizal Al-Sani, yang pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kematian. Akan diterangkan, akan dibawakan oleh Ustadz Rizal Al-Sani. Kepada Ustadz Rizal Al-Sani, saya persilahkan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimuna. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'tanim khamsa qabla khamsin. Sababaka qabla haramika. Siyataka qabla sakamika. Ghinaka qabla fakrika. Faran waka qabla sarlika. Hayataka qabla mautika. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari ini dan insya Allah malam nanti kita melaksanakan tarawih bersama. Allah masih berikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan, dan nikmat panjang. Dengan nikmat-nikmat ini, kita mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari, kewajiban kita kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Kita mampu beribadah kepada Allah. Kita mampu melakukan amal-amal soleh. Dan kita mampu menjauhi diri kita dari perbuatan maksiat. Itu semua adalah karunia dari Allah kepada kita semua. Dan pagi ini, nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat mencintai Al-Quran. Yang tidak semua orang Allah berikan. Hanya kepada orang-orang tertentu, orang-orang pilihan saja. Yang ada, Allah titip dalam hatinya untuk mencintai Al-Quran, minimum untuk memahami. Dan kita bersyukur Allah berikan itu kepada kita. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah ada panutan kita. Beliau adalah suri teladan kita. Bagaimana beliau dalam mengarungi kehidupan ini. Bagaimana perkataan beliau, bagaimana perbuatan beliau selalu beriringan. Beliaulah yang akan menjadikan kita mendapat syafaat. Dan kita berharap berjumpa dengan beliau dan beliau mengaku kita sebagai umat. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita bicara tentang kematian. Kenapa bicara tentang kematian? Kita udah tua semua. Sebenarnya kalau dilihat dari filosofinya, ibarat masuk ruang antri. Ada, nah, Ibu Bapak Ibu melihat misalnya ada antrian, katakanlah antrian di potong, ada kayak kita di korban itu kan, antrian potong sapi nomor 1, sapi nomor 2. Ibarat ya. Nah, kita cuma nunggu waktu, tunggu giliran aja. Kapan kita mau Allah panggil? Tidak ada yang tahu. Karena kalau tahu, mungkin kita nggak akan melakukan apa-apa lagi. Nah, dalam surat Al-A'raf ayat 34 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummati. Dan setiap umat, setiap diri, setiap jiwa, setiap siapapun dia, ajal, ada batas akhir. Setiap apapun ada batas akhir. Tidak ada yang sifatnya kekal. Hanya Allah yang kekal. Apapun ada batas. Manusia ada batas. Pohon kayu ada batasnya. Makhluk yang lain ada batas. Semua ada batas. Ada batas akhir.
Nah, batas akhir ini Allah katakan faiza jaa ajalu, dan ketika ajal mereka telah datang, telah tiba, batas akhirnya kulit panjang sudah berbunyi, sudah dibunyikan oleh Allah melalui malaikatnya, maka la yastakhiruna, tidak bisa dimintakan terakhir, undur. Undur dulu lah. Ya Allah, aku belum siap, ya Allah, tunda 1 menit. Nggak bisa. Nggak bisa ditunda, dan juga tidak bisa sesaat. Bapak Ibu pernah lihat jam yang 0,0 detiknya sampai 1000 digitnya di belakangnya 3 digit belakangnya, atau 4 digit. Nah, ini mungkin dibuat kalau andai saja 0,0000 sekian detik, nggak bisa, nggak mundur sama sekali, nggak bisa diundurkan. Dan juga wala yastaqdimuna, dan dia bisa dimajukan. Jadi kalau sudah bunyi peluit itu selesai udah. Nah, tinggal kita siap nggak untuk menghadapi saat-saat seperti itu. Kalau sudah jatuh tiba saatnya, maka habis, saya sudah. Tinggal menghitung hari. Tinggal menghisap. Ibaratnya permen selesai, tinggal dihitung skor kita. Maka Nabi berpesan, sebelum sampai maut, setiap kita melihat maut, apa yang kita peroleh? Wakafa bil mauti wa izza. Nasihat bagi kita. Siapapun yang meninggal, bagi kita sebuah nasihat. Saya kapan? Pada saat mayat itu dibujurkan, kita bertanya kepada diri kita, andai saya terbujur di situ, siapkah saya? Andai saja saya terbujur di tempat keranda itu, siapkah saya? Andai saja saya yang dikubur itu, siapkah saya? Saat bertanya malaikat Munkar dan Nakir, ma imamuka, siapa imam? Siapkah kita? Kalau kita sudah siap, alhamdulillah. Kalau belum siap, maka mari kita dengarkan hadis Nabi. Apa kata Nabi? I'tanim khamsa qabla khamsin. Siapkanlah diri. Perhitunganlah. Jadi sebelum datang. Jadi ingat-ingatlah. Yang 5 sebelum datang. Menunglah kita semua. Apa itu? Sababaka qabla harami. Waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Muda kita. Bagi bapak-bapak yang hidup sekarang masih muda, cepat-cepat bertobat kepada Allah. Kenapa? Usia tidak muda dan tidak mengenal tua. Meninggal tidak harus tua. Meninggal tidak harus tua. Ya kalau sudah sampai ajalnya, di bahasa Padangnya itu apa? Mumbang jatuh, kalapo jatuh. Nggak mesti sakit dulu, nggak mesti tua dulu, nggak mesti sukses dulu baru meninggal, enggak. Ajal tadi waktunya Allah yang tetapkan. Dan itu Allah siapkan. Andai saja kita tahu bulan depan kita meninggal atau tahun depan kita meninggal, kita nggak akan mau berbuat apa-apa lagi. Kita mungkin sibuk beribadah. Jadi Allah sembunyikan. Bahkan Nabi pun nggak tahu, malaikat pun nggak tahu. Dia tahu pada saat menjelang detik-detik hidup saya. Nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Dan malaikat pun malaikat maut juga yang tahu satu, yang lainnya nggak tahu. Kenapa? Itu rahasia dari Allah SWT. Jadi sebelum datang masa itu, gunakanlah masa muda kita sebaik-baik. Jadilah pemuda yang soleh. Jadilah simpan. Kalau kita dari muda beramal baik, itu luar biasa. Saya termasuk lalai muda, jadi menyesal sekali. Waktu nggak bisa mundur ke belakang lagi. 1 detik ke belakang sudah berlalu, sudah bentuk KKL. Ya. Tidak bisa jadi KKSAD. Kalau KKL, ya selesai udah. Jadi bapak-bapak ibu yang punya anak muda, yang punya cucu muda, ingatkan, gunakan masa mudamu sebelum datang tua. Coba tua, begitu belajar, Ustadz, lelet. Ustadz, enggak apa. Kejadian kita ini jangan terulang lagi kepada anak cucu kita. Kita belajar tua ini, maka anak-anak kita jangan sampai lalai kayak kita. Susah dibawa belajar. Dapat 1, lupa 3. Diingat belakang, depannya lupa. Karena tua. Nah, kasih tahu anak-anak kita, ke satu cucu kita, belajar kalau muda. Makanya kami melalui Triple A membuka kesempatan seluas-luasnya nanti bagi anak-anak ibu, bapak, anak-anak bapak-bapak, cucu-cucu yang ingin belajar Quran dari sejak muda. Bu Meli nanti akan membuka kelas khusus pada saat liburan. Kita buka kelas dan khusus liburan kita hanya menerima
peserta-peserta muda-muda aja, yang bapak-bapak ibu kita pending dulu. Kita terima yang muda saja. Ya, itulah salah satu program Al-Sani Al-Quran. Jadi kita tampung semua peserta yang muda-muda, yang bapak. Jadi kata Allah dan Nabi, gunakan masa mudamu sebaik-baiknya, nuntut ilmunya, beramal solehnya, gunakan sebaik-baik. Kemudian yang kedua kata Nabi, sihataka qabla sakamika. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Kalau udah sakit-sakit, buat sholat aja udah susah, ke masjid udah susah, melangkah udah nggak bisa. Jadi gunakan sepanjang sehat badan kita sekarang, gunakan sehat kita itu untuk dekatkan diri kepada Allah, memperbanyak bekal kita. Siapa yang sehat, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita sehat. Nah, gunakan kesehatan kita untuk mencari bekal kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga, ghinaka qabla fakrika. Kayamu sebelum datang miskinmu. Jadi Allah putar roda kehidupan ini. Saat kita kaya, perbanyaklah sedekah. Karena kalau masalah harta, Bu, hanya 3, katakan Nabi. 1, harta itu yang kita makan, lalu menjadi ampas. Itulah harta kita. Yang kedua, yang kita pakai. Apakah rumah kita yang 1, baju kita. Nah, kalau baju, sekali pakai berapa? 1 lapis kan? Bapak Ibu kaya pakai baju 7 lapis. Kata orang apa ini? Paling 1 lapis kita pakai. Rumah paling banyak yang tempatin, Bapak tempatin kan kamarnya yang 4x3, 4x6, yang kita sendirian. Bikin rumah gede-gede, ke apa? Jadi kayak apa kita, harta kita yang Ibu punya rumah 7, disewain ke orang, itu rumah orang, bukan rumah kita. Rumah kita yang kita pakai, Bu. Jadi kata Nabi, yang kamu makan lalu habis. Yang kedua, yang kamu pakai lalu usang dia. Baju usang, mobil usang, rumah usang. Itulah harta kita. Yang kita pakai, bukan yang kita sewakan ke orang lain. Bapak ibunya kontrakan itu bukan rumah ibu, rumah apa, rumah orang nyewanya itu. Kayak kita sekarang nih nyewa sih, rumah kita ini. Bukan rumah yang punyanya. Masalah kita bayar kontrak ke dia, terus belakangan. Jadi secara hakiki yang kita pakai, yang kita makan, itulah harta kita. Saya punya teman, rumahnya banyak, malah ada satu rumah menyimpan alat-alat rumah tangga satu rumah, mungkin banyak rumahnya, masih banyak perabotnya. Satu rumah itu hanya khusus menyimpan perabot. Kasihan orang yang nggak punya rumah, kasihan orang yang punya perabot. Sedekahkan aja itu. Yang ketiga, yang kita infakkan. Nah, itulah harta kita yang hakiki. Kalau yang 2 tadi tinggal di dunia, yang kita infakkan itulah yang menjadi harta kita kekal nanti abadi. Jadi bagaimana ibu sayang ke harta ibu, itulah sedekahkan. Kemana kita sedekahkan? Kepada fisabilillah. Orang-orang banyak, orang-orang miskin yang nggak makan. Banyak orang-orang yang kena COVID, tapi dia belum bisa, nggak ada penghasilan. Bagaimana memurobat? Nah, itu mereka. Atau kegiatan-kegiatan agama, seperti pondok-pondok pesantren, orang-orang yang hafiz Quran. Kita beda, apalagi dengan berhubungan dengan Quran. Bapak Ibu dari kecil ada orang yang hafiz Quran, kita bina. Itu kemarin saya ke rumah Pak Sukirman tuh 78 santri yang mereka bina tuh. Semuanya gratis, luar biasa Pak Sukirman. 78 orang santri, dan itu insya Allah nanti santrinya hafiz Quran semuanya, dan akan mereka juga masuk belajar gramatikal. Jadi hafiz juga, paham juga. Luar biasa. Dan mereka tuh berapa orang mengumpulkan kekuatan untuk membina. Nah, sepanjang santri tadi itu menghafal Quran, sepanjang dia hafal Quran, nanti Quran, maka orang yang ikut di situ tuh luar biasa. Dan Quran itu akan memberikan banyak keuntungan bagi kita. Kalau ibadah kita, Bapak Ibu pergi ibadah yang lain, kalau saya lihat, nggak sedahsyat Al-Quran. Al-Quran itu kita bisa memberikan syafaat pada orang-orang yang sudah divonis Allah masuk neraka. Ibu kita, andai saja orang tua kita masuk neraka karena banyak kesalahan dulu. Nah, anaknya cinta Quran, anaknya bergelut dengan Quran, dia bisa memberikan syafaat pada ibu. Bahkan memberikan mahkota. Keutamaan Quran. Tapi kalau ibu rajin umroh, bolak-balik umroh, belum tentu bisa memberikan syafaat. Mungkin ibunya yang banyak kalah, tapi tidak bisa memberikan syafaat pada orang tuanya. Tapi kalau kita ke Quran, insya Allah. Jadi kita utama. Jadi kayamu sebelum datang miskin. Gunakan sebaik-baik. Harta kita itu jangan sampai menjauhkan kita dari Allah.
Ada orang punya harta, membeli, misalnya membuat sebuah kegiatan, malah yang merugikan, uang habis, menjauhkan diri, melalaikan dia kepada Allah. Saya terus terang, maaf ya, kalau ada orang-orang yang alasani, yang masih berhobi yang enggak, yang membuang-buang duit, yang karaokean, hobinya karaokean, yaitu tuh mubazir. Duitnya hilang, bagus, peliharaan yatim piatu yang membahas bagus sih. Selagi mungkin tambahan itu mungkin sebaliknya, misalnya nih, ada masih hobi golf, aduh, saya udah balik ke sana, Bapak. Duit udah habis, dosa dapat. Jadi, kalau bisa yang Bapak-Bapak yang tua tinggalkan lah. Olahraga masih banyak, lain jalan kaki masih banyak. Jadi tinggalkanlah golf. Nggak bagus golf. Duit habis, ketemu sama perempuan-perempuan yang buka aurat, ketemu sama orang-orang yang penjudi. Katakan kita nggak berjudi, kita menyaksikan, kita ada di situ. Dan yang belum itu banyak melalaikan. Lebih bagus kita menerjemahkan Quran. Lagi kita udah pensiun, nah, di bapak-bapak yang olahraga, pilih olahraga yang tidak menjalaikan kita pada Allah, ya. Jalan kaki sambil berzikir, jadi jangan sampai melalaikan. Digunakan kekayaan kita untuk dekat pada Allah. Kalau harta kita yang kita miliki jauh kita dari Allah, harta itu menuntut. Harta itu kalau halal dia dihisap, kalau dia haram dibuang. Jaga harta kita supaya halal. Jadi gunakanlah sebagian harta kita sebelum kita miskin. Kemudian faragaka qabla sabit. Gunakan waktu luangmu sebelum waktu sibuk. Luang itu mungkin pada saat kita senggang, gunakan sebaik-baik. Ya, ada waktu kita kerjakan amal ibadah. Kita kan sini untuk Al-Quran. Pas kita senggang, gunakan sebaik-baik. Ada juga yang mengatakan gunakan malam sebelum datang siang. Malam kita banyak tahajud, kita banyak melakukan ibadah-ibadah. Terakhir, hayataka qabla mautika. Gunakan sebaik-baiknya waktu hidupmu sebelum datang mati. Jadi pesan Nabi, nasihat Nabi, ingatlah yang 5 sebelum datang yang 5. Ingat itu. Bapak Ibu pasti ada salah satu di sini. Masih sehat, gunakan kesehatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Prinsipnya apa Bapak Ibu? Apapun yang kita miliki saat ini, apapun yang kita punya, apakah kita punya harta, apakah kita punya kekuatan, kekuasaan, popularitas, ilmu, apapun, semuanya harus mendekatkan diri kepada Allah. Bapak beli mobil baru di showroom, silakan. Bilang sama mobil itu, antam kaki rodanya. Awas kau, kalau kau mogok ke masjid, kujual kau. Beli mobil, niatkan ke masjid, niatkan ke panti-panti asuhan, bawa keluarga. Sekali seminggu kah, sekali sebulan kah, ada kegiatan rutin kita berkunjung kepada panti-panti asuhan, anak-anak miskin. Yang dia kehilangan bapaknya, dia kehilangan ibunya, hanya mau hidup di situ, di bawah asuhan orang lain, bapak, ibu masih ada anak, masih ada orang tua. Dan di sana masih banyak tangisan, masih membutuhkan orang tua, tapi udah ada. Nah, sesekali pergilah ke rumah orang-orang yang jompo, sekali pergi ke rumah sakit, gunakan. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, maut itu adalah wakafa bil mauti wa iza. Jadikanlah maut itu sebagai pelajaran kita. Ada saatnya kita nanti. Andai saja kita yang bujur kaku itu kita, udah siap ke kita menyongsong kematian kita. Udah siap ke kita. Apa bekal kita? Pada saat Nabi Munkar dan Nakir bertanya, ma imamuka, siapa imam? Al-Quran terjawab, apakah Al-Quran akan mengiyakan? Enggak ya Allah, aku dibacanya cuma sekedar aja. Enggak ya Allah, aku cuma dipermainkannya aja. Enggak ya Allah, dia hanya cari popularitas. Enggak ya Allah, dia mencari dunia. Kalau kita udah kayak gitu, udah siap kayak gitu. Jadi wakafa bil mauti wa izzah itu jadikan maut itu sebagai pelajaran kita. Selalu kita mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berdoa semoga yang meninggal diberikan oleh Allah ampunan dan masukkan ke surga, dan keluarga yang tinggalkan diberikan kesabaran. Tapi dibalik semua itu saya kamu. Andai saya dicabut oleh Allah saat hari ini, detik ini, siapkah saya? Itu perlu kita merenung. Jadi Nabi ya tanim tamsah qabla kamsi.
Apapun Bapak Ibu semuanya ada di sini. Salah satunya ada. Paling nggak sehat, gunakan kesehatan kita sebaik-baiknya. Kita lalai dulu, udah masa lalu sudah lah. Ke depan kita nggak mau lalai lagi. Kita jadikan setiap aktivitas kita ada nilai ibadah. Tidur kita ada nilai ibadah. Sebelum tidur kita usahakan kita berwudu, sambil berzikir, la ilaha illallah, alhamdulillah ya Allah. Kau berikan kami rasa cinta Quran, alhamdulillah ya. Nanti aku berikan kepada yang lain. Sambil tidur ibadah, sepanjang tidur kita anggap berzikir. Begitu bangun tidur, alhamdulillah lagi. Bersyukur lagi kita masih dibangunkan oleh Allah. Kita berwudu, kita sholat sunat tahajud atau sholat sunat taubat, kemudian kita bahas Quran, agak 2-3 ayat kita paham. Alhamdulillah, habis itu subuh kita dengan sama Quran lagi. Habis itu kita aktivitas dunia kita yang kita niatkan untuk memperkuat ekonomi kita agar jangan meminta-minta ke orang. Allah tidak mau juga kita kuat ekonomi kita, jadi kita tidak tergantung orang lain. Dan kita mempertahankan iman kita. Kalau kita miskin, iman kita juga miskin. Jadi kan kekayaan kita memperkuat iman kita. Jadi semua kehidupan kita, aktivitas kita harus ada nilai ibadah. Kita nggak mau lagi berbuat maksiat, nggak mau lagi kita berbuat maksiat. Kita nggak mau lagi menonton, katakanlah maksiat, menonton film porno, nggak mau lagi kita. Kita nggak mau lagi bergunjing, kita nggak mau lagi ngomongnya enggak, kita nggak mau lagi semua yang bernilai maksiat. Semua kegiatan kita ada nilai ibadah. Jadi kita persiapkan bekal. Kenapa? Sebagai bekal adalah takwa kepada Allah. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah pensiun, kita ada kegiatan. Dan saya sangat bersyukur sekali bahwa dalam kehidupan kita dari tua ini, kita masih diberikan Allah kesempatan. Saya nggak kebayang, andai saja saat aktif saya dipanggil oleh Allah, saya nggak tahu ada di mana saya sekarang. Tapi Allah sayang pada kita. Kalau tunda kehidupan kita, kalau tunda usia kita, agar Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mentadabur. Mari kita istiqomah dengan Quran ini. Kita jadikan Al-Quran betul-betul sahabat sejati kita. Kita jadikan Al-Quran ini betul-betul teman kita yang akan menemani kita selama hidup di dunia ini. Sampai akhir kelak. Sampai di padang mahsyar. Sampai di surganya Allah. Bahkan di surga pun kita minta sama Allah. Ya Allah, aku belum puas baca Al-Quran di dunia, ya Allah. Aku mohon padamu, ya Allah, berikan aku Quran lagi. Aku akan baca Quran lagi, ya Allah. Betapa indahnya hidup ini. Jadi, bekal kita menghadap Allah nanti, sebelum kita dipanggil Allah, betul-betul yakinkan diri kita, bahwa kita selalu bersama Al-Quran. Jangan ada berpisah lagi dengan Quran. Saya mencari dalil. Saya mencoba mencari alasan. Andai saja saya pengen istirahat dengan Quran. Capek misalnya. Tiap hari dari pagi sampai malam. Saya coba cari bagaimana saya bisa agak sebulan aja saya istirahat. Nggak ketemu alasan apa itu. Nggak ada alasan. Samalah ancaman dari Allah. Kalau kamu bosan, pergi kau sana. Aku akan bisa datangkan istilah baru. Aku bisa datangkan orang-orang baru yang lebih hebat dari aku, nggak butuh kamu. Jadi saya takut dinonjolkan oleh saya. Saya akan jadi selalu Quran. Setiap nama hembusan nafas saya, setiap tarikan nafas saya harus ingat lalu Quran. Terus pagi kita bahas Quran, siang kita bahas Quran, sore kita dengan Quran. Bahkan di penghujung ayat kita pengen, saya pengen pada saat menulis ayat, pada saat menerangkan ayat, saat itulah saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi bahwa kita cinta Quran. Saya mohon pada Allah dan kita semua berdoa, ya Allah, jadikan kami husnul khatimah, ya Allah, sebagai bukti bahwa kami mencintai Quran, karena kami mencintai Kau, ya Allah, dan kami mencintai Rasul. Demikian Bapak Ibu semuanya, semoga kehidupan dunia kita yang hanya sementara aja adalah permainan yang menipu semuanya. Al-hakumut takasur, hatta zurtumul kabir. Kehidupan dunia itu akan membuat kita lalai. Aksesoris dunia, perhiasan dunia, semuanya ini ujung-ujung melalaikan manusia. Sampai kapan? Sampai masuk kubur. Maka kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini yang hanya sementara. Sementara kehidupan di akhirat sangat kekal, sekekal-kekalnya.
Satu tetes banding selautan. Dunia ini Bapak masukkan ke tangan Bapak ke laut, angkat setitik, itulah dunia itu. Sementara akhirat itu lautan luas itu. Masa kita korbankan kehidupan kita di akhir zaman, di akhirat yang panjang nanti, yang lautan luas itu, hanya gara-gara satu tetes air ini. Demikian Bapak Ibu semuanya, semoga ada manfaatnya. Dan sekali lagi saya mohon maaf, memang acara ini tidak pernah saya, kan kita libur ya, kita libur jadi nggak apa, cuman saya buka Zoom aja, yakin saya pasti ada yang masuk. Ternyata yang masuk memang tidak diundang Bapak Ibu. Jadi tidak ada istilahnya, kenapa nggak cerita, memang nggak diberitahu. Jadi buka otomatis saja, bisa buka, Ibu masuk tanpa ada yang beritahu. Tandanya Bapak Ibu, sekarang ini ada cinta ke Al-Quran. Ya, ini satu bukti bahwa Bapak Ibu yang hadir sekarang betul orang-orang yang betul senang dengan Al-Quran. Walaupun libur, masih tetap ada di hatinya Al-Quran. Demikian, lebih kurang tidak ada gading yang tak retak Bapak Ibu. Makin malam kita sudah melaksanakan ibadah tarawih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita tahun ini berbeda dengan puasa-puasa sebelumnya. Kalau puasa ibadah kita tahun lalu kita mengejar khatam Quran, maka tahun ini kita mengejar paham Al-Quran. Paham kita apa yang kita baca. Kan satu surah, apakah surat Sajadah, apakah surah An-Naba, apakah surah yang lain, Al-Mulk, kita harus paham kata per kata, sehingga pada saat kita membacanya seperti membaca Al-Quran aja. Bapak Ibu, terima kasih. Alhamdulillah sekali lagi, kalau ada yang salah, saya membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau yang benar, pastikan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari saya. Bila taufik wa hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi. Terima Kita berikan kasih. kesempatan Bapak-Bapak Ibu untuk bertanya satu dua. Silakan ada yang mau komentarin, silakan ada nambahkan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, yang akan menyampaikan apa yang belum, yang sudah diingatkan oleh Ustadz. Bu Ismi, ya silakan Bu Ismi. Silakan Bu Ismi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Ustadz, saya ini mungkin termasuk agak terlambat tapi saya berusaha untuk mengerti Al-Quran. Rasanya kalau sehari nggak ba'da subuh itu rasanya kayak sepi sekali. Iya. Itu termasuk apa ya Ustadz? Berusaha untuk yang terbaik. Kadang-kadang kehidupan kita nih bermacam-macam ya Ustadz, banyak ujian. Tapi saya yang ada yang bilang semakin banyak ujian, itu berarti Allah tuh sayang ya Ustadz sama kita. Iya, betul. Iya. Itu anggap kalau ujian itu anggap undangan dari Allah. Makin banyak ujian itu hanya dua, Bu. Satu pengangkat derajat, satu penghapus dosa. Alhamdulillah aja, Bu. Jadi nggak ada masalah, ujian kah, cobaan kah, musibah kah. Kemarin tangan saya sakit, habis itu tangan Bu Mili, ya saya bilang Bu Mili, syukur aja Bu Mili. Pasti ada maunya Allah di belakang. Itu bukan kebetulan. Oh kita memang jatuh, iya jatuh. Tapi kenapa tangannya sakit? Ya coba cek tangan kita, ayo. Oh iya Pak Ustadz, ya mungkin ada kesalahan tangan kita dulu. Tangan saya yang pertama. Ini banyak dosa memang tangan yang kena. Kalau kepala yang berdosa, kepala yang kena. Tangan mencencang, bau memikul. Jadi siapa yang bersalah, dia yang benar. Jadi Bapak Ibu Ismi, setiap musibah sikapi dengan positif. Alhamdulillah, Engkau sayang padaku ya Allah. Engkau masih mencatat aku sebagai hamba-Mu. Kita takut Allah nggak mencatat lagi sebagai hambanya, istidrat. Istidrat itu bahaya, Bu. Istidrat itu kita lupa diri, nanti dikubur baru kena, baru sadar, oh banyak bisa kita lupa. Nah, kadang nanti dikubur itu, di padang mahsyar, banyak orang bersyukur karena musibah. Alhamdulillah ya Allah, untung Kau berikan musibah. Maka orang-orang yang tidak kena musibah, cemburu kepada orang yang kena musibah. Dan meminta kepada Allah, kenapa di dunia dulu aku nggak kena musibah ya Allah. Jadi musibah itu akan berujung baik. Berujung manis, Bu. Jadi yakin sama Allah, Bu Ismi ya. Iya, ya Ustaz. Nah,
Setiap musibah yang kita dapatin, tetap bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Kau catat aku sebagai hamba-Mu ya. Nah, itu syukurin itu. Tidak ada satupun kejadian ke bumi ini yang tanpa izin Allah. Banyak kita bahas ayat kan. Tidak ada satupun yang terjadi kecuali izin Allah. Nah, ini kan sebagai pemain aja. Ya, itu Ismi ya. Iya, iya Ustadz. Makasih Dan Ustadz. bersyukur Bu, Bapak, Ibu Ismi sudah dapat rasa cinta Quran. Kalau nggak bahas Quran kayak nggak enak. Alhamdulillah. Itulah nikmat yang terbesar dalam diberikan Allah kepada Ibu. Andai saja rasa itu Ibu keluarkan dalam bentuk benda ya, saya bisa olah, maka harganya itu bumi dan sisinya berubah jadi emas, masih di bawah dia. Pelihara itu terus ya. Ya, ya Ustadz. Ya, ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Bu Ipa minta sih. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam Bu Ipa. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah karena sudah dipertemukan dengan Buya dengan metode Al-Hasani. Insya Allah Buya, saya menghadapi Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan yang lalu Buya. Karena apa Buya? Karena saya sebelumnya saya mengejar banyak membaca Al-Quran dan tidak tahu artinya sama sekali Buya. Sekarang alhamdulillah sedikit banyak saya sudah mengerti dengan gramatika Al-Quran Buya. Saya bersyukur sama Allah Buya. Saya bersyukur sekali saya. Dan sekarang apapun saya sakit, saya penyakitan Buya. Saya ridho, saya pasrah kepada Allah. Alhamdulillah, saya banyak sekali belajar sama Buya, sama Umi, sama semua. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Al-Quran itu membuat kita kuat. Al-Quran itu membuat kita kuat. Al-Quran itu membuat kita bahagia, bukan sombong. Yakin pada diri. Kadang orang melihat wah sombong, bukan. Kekuatan diri kita kuat Bu. Bersama Al-Quran kita nggak akan pernah goyah. Bersama Al-Quran kita nggak akan pernah cengeng. Bersama Al-Quran kita nggak akan pernah mengeluh. Maka selalu saya bilang tidak boleh ada kata negatif dalam Al-Quran. Bangun semua yang positif. Nggak boleh bicara sulit, nggak boleh bicara kecil, nggak boleh bicara bingung, nggak boleh. Karena bersama Al-Quran itu kita kuat Bapak Ibu. Saya udah baca Al-Quran tuh ya kita setelah hidup ini baru terasa hidup. Terus terang Bapak Ibu, setelah saya mendalami Al-Quran baru terasa hidup. Yang hidupnya begini yang hidup. Selama ini kayak hidup-hidupan Bu. Selama ini apa hidup-hidupan aja. Dan apa cara padang donong aja donong dada kurang tersorong awak tetangga. Jadi kemana payah kayak angin kayak baling-baling itu bukit aja. Kemana kencang angin ini kita ke sana nggak punya pendirian. Orang berjudi kita ikut berjudi. Orang yang lalai kita ikut lalai. Nggak ada pedoman hidup sama sekali. Setelah Quran kita punya pedoman ini. Kita orang ke sana, oh salah menurut Quran saya nggak mau. Orang ke kiri kata Quran ke kanan, saya nggak mau ke kiri, saya ke kanan. Jadi kita punya pegangan. Kalau kita nggak punya pegang, Bu, aduh, kayak amalan terbukti, kayak lelang putus, kemana angin ke sana dia. Jadi saya juga bersyukur di implementasi ya. Saya sangat bersyukur. Saya juga nggak bayangkan kuliah di ekonomi, pengunjungnya itu adalah Quran. Bersyukur kita, sangat bersyukur. Ya. Itulah tanda bukti Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Itu Bu Ipa ya. Iya Bu ya, makasih Bu ya. Sama keluarga Bu Ipa. Terlambat ya Bu ya. Nah, tidak ada kata terlambat dalam hidup. Oke, ada lagi yang lain? Masih ada yang lain? Silakan. Dengan topik kematian. Topik kita pagi ini topik kematian. Topiknya menuju kematian. Persiapan kematian. Bagaimana kita menyiapkan kematian. Nah, itu yang sudah diuraikan oleh Ustadz kita. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu, masih ada Prof. Hafiz kayaknya. Boleh. Oh, ya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam hormat untuk yang lain. Pak Ustaz, katanya Silakan. begini, setelah seseorang itu meninggal, habis semua yang lainnya kecuali Habis 3 perkara. 3 perkara. Ya, 1 amal jariah, Pak Ustaz, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, doa yang soleh. Nah ini Ustaz, kita kan sedang juga berdoa untuk kaum muslimin muslimat gitu. Ya. Nah, bisa nggak kita juga mendoakan saudara-saudara kita kaitan dengan tadi itu katanya habis ya kecuali
anak yang soleh. Gimana Kak itu Prof? Pak Ustadz? Ya. Itu istri katakan habis semua kecuali anak yang soleh. Tapi lebih aktif juga selalu berdoa untuk kaum muslimin muslimat segala macam. Demikian Pak Ustadz. Masih Assalamualaikum. Wah, tapi bagus pertanyaan ini. Itu kalau menurut saya Pak, doa bersama itu kan di Al-Quran banyak tuh. Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana, la tuzigh qulubana, ba'da idh hadaitana, wa hab lana. Dan terus banyak doa-doa Rabbana. Nah, kenapa ada doa Rabbana? Itu doa bersama. Jadi kalau menurut pendapat saya, maka kita jadikan akan anak-anak yang soleh kan. Jadikanlah dia anak angkat kita, lebih kehidupan dia, biar dia merasa kalau dia merasa kita orang tua dia berdoa untuk kita bisa, walaupun tidak anak biologis. Anak kan dua Pak, biologis, anak apa lagi? Anak ideologis, anak nasari. Kita bela dia, makanya orang yang pintar itu kan dia mencari banyak anak yatim itu dipeliharanya, disantuninya, dia biayainya. Itu bisa juga nanti Pak. Jadi kalau kita berdoa untuk kaum muslimin itu menurut saya sampai Pak. Karena selain Al-Quran, memang ada dua pendapat ya. Saya cenderung kepada Al-Quran itu kita doakan orang tua kita, orang tua yang bisa Pak. Kita doakan misalnya Prof. Hafiz punya orang tua nih, mari kita berdoa bersama untuk orang tua, bisa Pak. Karena dia melalui Pak Hafiz. Tentu apalagi untuk kaum muslimat bisa. Kalau nggak ada doanya. Kan doa di salat ya. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Kan jadi doa itu Pak. Kan Nabi pada saat Isra Mi'raj itu kan Assalamualaikum. Jadi pada saat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Pada saat Nabi sahabat Allahumma sholli ala Muhammad pada di doa tayar akhir itu Pak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu kan hamba-hamba yang saleh. Nah, jadi di situ kalau menurut saya bisa Pak Hafiz. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tambahan Pak Hafiz. Pak Hafiz. Ya. Tambahannya. Tambah Pak Saad. Kalau Inta berkirim karena duit transfernya cukup akunnya cocok sampai. Nah kalau kita sesama Muslim tuh akunnya dia tidak syirik, kemudian dia syahadat. Kalau dia bersahadat, berarti dia ke Islam, dilaksanakannya. Apa kita kirim sampai, alamatnya jelas kan? Ya, alamat jelas maksudnya. Kalau kita masuk surga itu kan harus bersahadat kuncinya dengan gerigi-geriginya itu. Nah kalau sampai gitu. Jadi kalau kita berdoa sesama Muslim sampai, sebab dia sama-sama Muslim. Apa linknya sama gitu kan? Masuk link Zoom yang sama akan sampai gitu kan? Kalau saya buka Zoom lain hari ini tidak ketemu kita. Kira-kira begitu logikanya begitu. Terima kasih Pak Ustadz. Ustadz Nurdin. Alhamdulillah. Insyaallah sampai. Kita baik sangka semua sampai. Jadi kita doa teman-teman kita, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, insyaallah sampai. Oke Bu Nurmalis, ada Bu Mas Rida. Ya silakan Bu Mas Rida. Ya, terima kasih Bu Nurmalis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafiratu. Saya kok tidak ngeh kata orang tuh ya Ustadz. Saya kan hadir terus ya, tapi saya tidak mendengar bahwa kita libur begitu. Kata Ustadz tadi libur dulu untuk menyambut bulan puasa. Sampai semalam saya itu mengajak kakak saya, bapaknya Yeni Andriani itu, jadi kakak kandung tuh Ustadz. Jadi dia sudah beberapa kali mau mengaktifkan Zoom ini. Katanya tidak bisa. Padahal dia ahli kan di dalam komputer itu. Nah kemudian sedangkan dia punya channel sendiri juga YouTube kan. Nah masa dia bilang itu apa dia nih bohong? Saya bilang gitu. Terus semalam itu saya tandangi ke rumahnya. Kebetulan itu minta dibekam gitu. Dia minta dibekam. Biasa dia itu 2 kali dibekam. Jadi karena saya bisa membekam,
saya bekam. Nah, ini kesempatan saya datanglah semalam ke rumahnya. Setelah dibekam, Kak, kata kamu nggak bisa masuk YouTube, masuk Zoom itu. Ayo deh, ini malam ini ada kelas. Nah, tapi saya dengar Ustadz ngomong tadi libur. Kapan ya libur diumumkan? Padahal saya ini hadir terus, saya bilang gitu kan. Saya hadir. Jadi kapan pengumuman libur? Sampai semalam itu memang tidak ada kelas. Terus diaktifkan lagi. Kok ada kelas ya? Tidak ada kelas ya. Terus saya tanya sama Yeni, apakah malam ini tidak ada kelas? Atau bagaimana? Ustadz tidak buka kelas ini kayaknya ya Cik itu. Kata Yeninya tidak jawab juga. Tidak jawab WA itu. Saya telepon tidak diangkat. Mana nih orang? jadi memang libur gitu Ustadz. Iya, memang libur. Nah, itu saya Kan kok tidak dari Selasa udah libur, Selasa, Rabu sampai Jumat. Sabtu baru buka kelas lagi. Nah, ini saya buka kan saya feeling aja ini. Memang tidak ada kewajiban datang. Saya pilih masih ada yang antri ini. Karena tahun lalu ya gitu, libur tetap ada yang antri. Ini 33 orang hadir kan ini. Makanya saya buka aja lah. Ya buka pas hadir. Ya memang nggak diumumkan. Pengumumannya libur. Oh gitu. Jadi Ya semalam tuh sangat bersemangat saya tuh datang ke rumahnya itu, mumpung dia suruh saya bekam dia gitu kan. Nah jadi ini saya bukakan Zoom malam ini biar hadir sama-sama saya gitu. Sayang tidak terbuka, tidak buka kelas gitu kan. Ini lembur. Iya, ini lembur. Ya, mau begitu. Tuh kan tidak ada kan katanya. Terus dia nembak saya sendiri. Nah, tidak ada kan? Nggak bisa kan katanya gitu. Iya, Mama. Kenapa tidak bisa? Ini bukan tidak bisa, ini kelas memang tidak dibuka. Saya bilang ini tandanya tidak dibuka seperti ini. Iya. Tuh, bukan tidak bisa. Ya. Kalau pagi ini kenapa saya buka? Karena itu tadi. Karena pengalaman tahun lalu dan kemarin, wah ini ada masuk. Bisa masuk. Rekam. Jadi ini video kita rekam ini. Tema kita pagi ini adalah kematian, menyongsong kematian. Menyongsong kematian. Ada satu lagi tentang kematian ini Ustadz ya. Bagaimana ada enggak tip-tip ya? Kita ini kan sudah sering kemana-mana mendengarkan kajian, bahkan sudah mendakwahkan. Tapi kenapa tip-tip ini yang penting saya pengen tahu. Kenapa masih ada di hati itu kadang-kadang blank begitu Ustaz. Blank ini apa ya namanya itu ya Bu Meli, apa ya namanya itu? Kosong. Kosong gitu. Kosong seolah-olah. Iya, lupa. Seolah-olah gini apa sih yang dihadapi nanti ini? Tapi kadang-kadang ketakutan begitu. Tiba-tiba ketakutan. Nah, tapi kalau santai aja lah, santai. Nah, itu terbolak-balik. Memang kita sudah dengar tuh Allah membolak-balikkan. Nah, ini bagaimana ini supaya yang membolak-balikkan setan ini tadi. Nah, kadang-kadang setan. Nah, kadang-kadang saya tuh begitu. Kenapa saya masih dibolak-balikkan seperti ini? Nah, gitu. Itu nah Ustadz, bagaimana tuh Ustadz? Iya, ini berat pertanyaan. Ya, Bapak. Saya bicara pengalaman pribadi aja kan. Ya. Karena banyak sekali tipnya. Ditanya sama dengan kita berobat kita ini pegal-pegal ini Bu ya. Saya pernah sakit ini kayak itu. Bertanya kepada tukang urut, wah ini salah urat ini kata. Nah, akhirnya salah urat. Berobat ke bagian holistik, oh ini darah kurang lancar. Berobat ke tukang juga, itu orang olahraga, oh ini kurang olahraga ini. Kalau kita tanya lagi ke orang ahli neurologi, ini banyak pikiran ini. Jadi semua dokter-dokter itu kan punya pendapat lain. Sampai saya bilang waktu itu, biasanya tukang cabai mungkin jawabnya, Bapak nggak makan cabai ya? Terus saya tanya ke tukang ketimun, Bapak kena kurang makan ketimun ini. Jadi orang itu kan banyak pendapat berbeda-beda. Tapi pengalaman pribadi saya, Bapak, apapun yang terjadi, kita dekat mau aja. Insya Allah. Kita berobat, jadi misalnya pertama berobat, katakan porsinya, misalnya ke apa ya, ini kan jiwa itu ya. Kan kali jiwa kan itu artinya kan hati. Hati itu bisa tenang hanya dekat sama Allah, nggak ada yang lain cara. Saya belum menemukan cara yang lain. Saya dulu awalnya buku Dali Carnegie itu saya baca semuanya.
cara menghadapi hidup tentram, aman dan bahagia. Awal-awalnya iya, tapi begitu masalah terulang kita nggak bisa. Yang bisa pengalaman saya ada sedikit untuk baca aja Quran. Tapi dalamnya artinya, kalau baca Quran tidak dalam artinya nggak menyentuh. Tapi begitu kita pahami artinya enak. Saya mungkin udah berapa 3 tahun terakhir rasanya nggak ada masalah hidup ini. Kita merasakan betapa mudahnya hidup ini. Terus terang, betapa mudahnya hidup, betapa ringannya hidup, betapa bahagia kita. Saya nggak tahu apa dampak Quran. Quran selesai. Nggak, rasanya kehidupan nggak ada masalah. Dan dulu saya kayak juga balik, kalau nggak punya ini rasanya kiamat dunia itu. Kalau nggak punya ini, waduh, kurangnya. Kalau nggak punya ini, nggak punya itu, rasanya kurang. Tapi setelah dengan Quran, rasanya nggak ada yang perlu bagi kita. Malah keperluan kita yang mendatangi kita. Kalau dulu kita berorientasi dunia, itu kita nyari dunia. Tapi pada saat kita berorientasi akhirat, dunia yang ngejar kita. Dunia yang mengejar. Jadi mungkin itu bermaksud istiqomah aja kayak Quran, istiqomah aja. Tidak pada tampilkan semua masalah itu. Masalah itu kan hanya ada di pikiran kita. Masalah itu nggak ada. Coba Ibu bayangkan. Yang Bu risaukan itu ternyata semua dalam bayangan semua itu. Nggak ada satupun yang berbentuk wujudnya. Halusinasi, takut anak nggak punya mantu. Besok tak mantu. Takut ini begini. Nggak ada. Jadi ketakutan-ketakutan yang membuat kita khawatir itu hanya ada di ilustrasi. Nggak ada kejadian. Udah, kalau kita kan prinsip kita. Kalau memang terjadi, ya Allah izinkan, apa salahnya? Ya kan, kita nggak protes sama Allah. Ya kalau terjadi, kalau jatuh ya nggak apa-apa. Kita nggak inginkan kita rumah kebakar. Tapi kalau kebakar rumah, ya gimana lagi? Kita tidak menginginkan sebuah musibah. Tapi kalau terjadi, ya no problem. Nggak ada masalah. Saya pernah dipesan oleh seseorang. Kita tuh dengan Allah, sama dengan kita punya rumah. Ibu punya rumah, punya sepeda, punya kompor. Ibu menghidupin kompor ibu, mematikannya, pernah nggak kompor protes? Kok saya dihidupin pagi-pagi, siang dong, kan masih capek ini kata kompor. Ada nggak? Dinding ibu paku dinding, nggak dinding itu. Loh kok saya dipaku, sakit dong. Nggak pernah dia ngomong. Motor juga gitu. Motor hidupkan, bawa pulang lagi, bawa masuk jalan jelek, nggak protes dia. Mobil ditabrakan ke pohon kayu kan nggak protes dia. Begitulah kita dengan Allah. Mau kita sakit, mau kita bahagia, mau kita banyak kemalangan, nggak masalah, nggak usah protes mau. Terimalah. Bukan kita pasrah loh Pak ya. Kita tidak menginginkan begitu. Kalau Allah inginkan, siapa yang bisa menghalangi? Saya kalau bisa mundur ke belakang, saya nggak di naik kuda di tangan ini. Saya nggak mau naik kuda sebelum. Tapi kan waktu nggak bisa mundur. Saya nggak tahu itu mau jatuh tangan. Kalau saya tahu saya jatuh tangan saya naik kuda nggak mau naik kuda. Tapi kenapa di kuda jatuh? Belakang kiri yang sakit. Saya tanya diri saya, kan kiri banyak dosanya. Udah selesai. Apa yang saya ucapkan terus terang? Bukan saya buat alhamdulillah ya Allah, Engkau sayang padaku. Setiap musibah yang menimpa saya, alhamdulillah ya Allah, sayang Engkau padaku ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Hanya kedoaanku satu, beri aku kekuatan ya Allah dalam menghadapi. No problem, doesn't matter. Tidak ada satupun dalam kamus kita sekarang hidup itu susah, tidak ada itu musibah, nggak ada. Itu hanya permainan hidup. Kan teman-teman itu juga harus ada bunga-bunganya warna merah, berwarna putih, hijau, lembayung, pohonnya ada yang gede, ada yang kecil. Indah taman-taman itu jadi. Kan ada sungai yang mengalir. Kehidupan seperti itu juga. Kadang-kadang bahagia. Hari ini kita banyak rezeki, besok kita nggak makan. Habis itu dimarahin orang, habis itu cacin bagi orang, habis itu dipuji orang. Bukan itu warna-warna kehidupan. Semuanya itu. No problem. Allah kaya dengan segala. Allah tuh kaya dengan semua skenario. Problem. Itu Bapak Sridaya. Dan jadi kamu sama. Ya, ini ada satu lagi boleh Ustaz? Boleh. Silahkan. 7 boleh. Di dalam Al-Quran itu, Ustaz tadi kan bilang, kompor itu kalau dihidupin seharian dia tidak pernah protes. Apa saja tidak pernah protes. Itu sudah lama terbenakkan di dalam pikiran saya. Memang ya semua makhluk. Nah ada semua makhluk
di dalam Al-Quran itu kan ada begini bunyi ayatnya itu. Saya kurang hafal surat berapa ayat berapa. Tapi banyak ayat yang mengatakan semua bertasbih kepada Allah. Ya. Apapun yang ada di muka bumi ini dari langit dan di langit dan di bumi. Al-Hadid itu kayaknya. Al-Hadid ya. Di langit dan di bumi dan di antara keduanya semua bertasbih kepada Allah. Tidak ada yang tidak bertasbih kepada Allah. Dan semua maksudnya itu tunduk kepada Allah. Tapi hanya, nah ini ada hanya manusia yang ingkar kepada Allah. Nah ini ada nggak kaitannya dengan Ustadz yang bilang tadi? Ada nggak pernah mobil itu protes, dia ditabrakkan? Nah itu kan proses saya itu kan, saya tabrak ini protes dia. Kemudian ada nggak kursi berprotes dia? Kenapa saya didudukin terus? Saya kepengen jadi meja enak di tengah, di depan didudukin kopi segala macam. Kalau saya didudukin, kadang-kadang ada yang kentut, maaf ngomong ya Ustadz ya. Kadang-kadang saya tidak pernah protes. Saya tidak. Nah, ini ada nggak kaitan dengan ayat tersebut? Karena banyak yang menanyakan pada saya, apa maksudnya semua bertasbih kepada Allah? Nah, tapi manusia yang ingkar. Nah, itu Ustaz. Ya. Sabalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Itu artinya semua yang ada di langit dan bumi itu tunduk kepada ketentuan Allah. Tunduk dia nggak punya pilihan. Iya. Ya, jadi masing-masing punya cara. Tumbuh-tumbuhan padi dia berbuah, itu ketundukannya. Kenapa? Dia diperintahkan Allah untuk memberikan makan kepada manusia. Nggak mau padi berbuah nangka seperti nyanyi Buktu Topoli, semangka berdaun sirih, nggak ada itu ya. Jadi semuanya tunduk. Durian tunduk, buahnya manis, tunduk dia. Hewan sapi dia makan rumput, tunduk dia. Dia memang itu hukum alamnya tidak. Jadi sunatullah. Ketundukan itu tergambar dari sunatullah. Mereka tuh nggak ada pilihan baik. Nah manusia diberikan memilih. Kenapa? Dia derajatnya tinggi. Kita diberikan akal. Dia tidak diberikan akal semuanya. Kita diberikan akal, kita tunduk. Nah, jadi kita akan berada di antara alam malaikat dan alam syaitan. Atau malaikat di binatang. Maaf dan petik ya. Binatang diberikan nafsu, tidak diberikan akal. Malaikat diberikan akal tapi tidak diberikan nafsu. Jadi malaikat itu taat dia wajar, karena dia nggak punya nafsu, nggak ada pengen rumah 7 dia nggak ingin jadi presiden. Malaikat itu apa yang ditujukan pada dia itu aja, sambil aja. Nah hewan nggak punya pilihan dia memang nggak punya akal. Dari dulu sampai sekarang gitu aja malaikat binatang itu dia nggak punya akal. Nah manusia dia itu. Kalau ada manusia yang seperti binatang, maka lebih jelek dari binatang. Kenapa? Dia binatang nggak punya akal, dia punya akal. Kok nggak digunakan sih? Binatang makan anaknya. Kok ada si orang-orang memakan anaknya? Ada tukang pagar makan tanaman. Sebaliknya, kalau ada yang taat lebih dari malaikat, dia kenapa? Malaikat wajar taat, punya nafsu. Manusia punya nafsu. Nah, jadi manusia diberikan pilihan. Nah, pilihan itulah apa kita. Takdir kita sudah jadi manusia nih. Kan kita nggak bisa protes, ya Allah kenapa aku nggak jadi malaikat? Atau jadi binatang aja, nggak ada hisab. Atau sekalian jadi tanah, kata orang kafir. Ya laitani kuntu suraba. Kenapa jadi tanah aja? Sekarang kita mensyukuri kita jadi manusia. Maka peluang kita sangat besar melampaui malaikat. Alhamdulillah. Gitu kan? Kita kan diberi peluang nih. Jangan tampil kedua, tapi juga kita punya peluang jadi lebih hina dari binatang. Nah, pilih mana? Semua bertanya, semua nggak ada pilihan. Hewan nggak punya pilihan, air nggak punya pilihan. Air dari dulu sampai sekarang, dan tinggi kan rendah. Nggak ada pilihan dia. Dia pilihan paling muap. Satu pun cacing di bawah tanah, nggak ada pilihan dia. Yang lain, no choice. Only one, manusia. Jadi kita memilih. Itulah nilai kita. Kenapa kita jadi martabat kita mulia? Kita memilih yang baik. Kenapa jadi hina? Memilih yang jelek. Nah, setan disitulah berperan dia. Dia tahu peluang itu manusia itu ada 2 pilihan, maka dia berani melawan Allah. Jadi gua goda anak Adam ini, sehingga banyak temanku nanti. Nah, kita fokuskan kepada pilihan yang terbaik aja.
pilihan yang terbaik. Kita sudah ada wadah. Al-Quran itu wadahnya. Al-Quran itu wadah tertinggi untuk memilih yang terbaik. It's the best choice. Pilihan terbaik kita di Al-Quran. Kita nggak bertanya kepada siapapun, kita bertanya kepada Al-Quran. Apapun yang kita lakukan, kita tanya sama Al-Quran. Kita sudah bisa menerjemahkan, kita sudah bisa memahami. Langsung kepada sumber utama. Ibarat mandi, kita mandi di mata airnya, sejuknya. Iya. Bahkan bisa Ya. diminum sekaligus kalau mandi kita di mata air. Gitu, Bu Mas Rida. Jadi kesimpulannya, bukan kesimpulan, ini tidak ada kesimpulan kalau mengaji Quran ya Ustaz ya. Ya, Maksudnya dari yang Ustadz jelaskan tadi, kan manusia diciptakan ada akal, ada bisa memilih Ya. ini yang baik, ini yang jahat. Nah, sedangkan dari satu sisi lagi malaikat baik saja. punya pilihan. Ya, kalau selain dari itu binatang misalnya begini Nggak saja punya tidak. pilihan. Nah, Nggak punya manusia pilihan. diciptakan memang ada di surat apa Atin ya Ustadz ya, di surat Atin ayat berapa Ada itu? khalaq Isa nafi ahsani taqwim. Nafi ahsani takwim. Cuma radatna. Asfala safilin gitu Nah, kan? jelek sejelek-jeleknya. Ya. Nah, jadi manusia ini kalau memilih yang baik ya alhamdulillah, kalau memilih tanggung resikonya. Nah, jadi maksudnya kan untuk alat bagi Allah untuk menggoda manusia yang diberi dua pilihan tadi ialah setan kan, iblis. Ya. Nah, itu sudah diskenariokan Allah. Iya betul. Dia untuk menggoda kita agar Ya. Allah tahu siapa ini yang memang betul-betul beriman meyakini aku. Nah, ini Quran panduan sudah diberikan, pelajarilah ini agar kamu selamat misalnya. Nah, tapi ada manusia yang memang tetap memilih ya tidak memahami, dia tetap memilih yang sesat. Nah, jadi maksud saya kita yang sudah mengerti begitu, kita juga memusuhi setan. Beda caranya. Kita tidak malah bersyukur itu ada setan tuh bisa untuk menyuruh saya memilih ini. Kan gitu Ustaz ya. Jadi bukan membenci setan itu seperti membenci kita apa gitu hati kita itu ya. Kan ini kan diciptakan Allah, dia makhluk Tuhan juga. Malah kan dia menduduki surga lebih dulu daripada Adam. Tapi kita ini memang iblis itu diciptakan untuk menggoda kita. Karena kita ini manusia yang mempunyai pilihan tadi, gitu kan? Nah, jadi memusuhi setan, mubin kan setan itu sebagai musuh kata Allah gitu dalam Quran. Jadi kita jadikan musuh ini yang kita tidak mengikuti jejaknya selain yang sudah ditunjukkan dalam Al-Quran itu. Begitu kan Ustadz menyikapinya? Ya, betul. Nah, alhamdulillah. Logika saya kalau bahasa begini, sang juara itu muncul kan karena pertandingan. Iya, betul. Bisa nggak ujuk-ujuk Bu Elmida S. Putri juara musabaqah Al-Quran tingkat provinsi, jadi dia nggak bertanding, nggak akan ada juara seperti itu. Dia ada juara melalui pertandingan. Nah, itu juga kehidupan ini. Melalui godaan setan, baru tahu siapa yang betul-betul jalan Allah, melalui godaan-godaan tadi. Makanya Allah skenario seperti seorang pahlawan itu kan lahirnya dari medan pertempuran. Nggak akan ada pahlawan itu lahir dari tempat tidur. Ya, seorang mujahid itu dari perjuangan. Orang nggak mungkin gelarnya mujahid kalau nggak berjuang. Nah, itu juga kita. Nggak mungkin jika kita takwa kalau nggak ada melalui musibah dan ujian-ujian tadi. Ya, nah, itu ya betul. Kalau ada ujian, alhamdulillah. Ya sama orang setiap sekolah. Kalau nggak ada ujian, nggak ada kelas nih. Ada mau naik kelas, naik kelas ujian. Jadi ujian tuh sikapi dengan alhamdulillah ya Allah ini kesempatan aku naik kelas. Jadi tidak ada, jadi saya potong. Jadi tidak ada kesedihan dengan apapun. Nah, ini kesimpulan pagi ini luar biasa Ustaz. Susah banget untuk menerapkan apa sih si setan ini. Nah gitu. Sehingga marahnya kepada setan tuh begitu menggebu-gebu. Sedangkan dia kita butuhkan. Ya, gitu. Alhamdulillah. Ini terbaik kok. Ya, butuhkan setan itu untuk membedakan kita gitu maksud diri kita. Alhamdulillah. Berarti seperti saya dapat musibah ini kemarin ini 2 bulan 3 bulan yang lalu. Nah, kemudian setan menggoda nih. Kamu itulah gini. Nah, ini setan ini. Ini setan ini. Nah, ini yang jangan diikuti. Jadi kita bisa kan Allah memberi ini ujian bagi saya, tidak apa-apa gitu. Langsung kita bisa jawab itu setan itu tadi. Setiap makanya selalu saya bilang apapun yang kita temui, satu kata alhamdulillah.
Ya, begitu juga kalau dapat rezeki, misalnya dapat rezeki maksudnya ya memang ada sesuatu berbentuk wujud lah, uang misalnya, atau Alhamdulillah. kasih mukena oleh Bu Ismi. Alhamdulillah. Kan bersyukur. Itu ya Bu Ismi ya. Misalnya kan saya itu bersyukur begitu tadi kata Ustadz, jangan istidrot tadi kaitannya kan, kalau Ya. kita diberi rezeki seperti itu, kemudian terlena, ada ini tidak dipakai atau banyak mukena tidak diberikan kepada orang sebagian, nah begitu, itu istidrot nanti kan, istidrot bahaya. Yang paling panjang istidrot itu siapa? Firaun. Firaun ya. Firaun itu nggak pernah sakit, mencerita, nggak pernah gagal dia. Bayang orang lewat, kayak Hitler dia, bunuh, mati itu. Lewat orang bunuh. Hitler kan pernah tanya tuh, lewat pada orang tembak orang. Kenapa? Nggak suka lihat hidung. Dia nggak suka lihat hidung orang, tembak aja orang. Nggak suka lihat muka orang, tembak aja. Itu Hitler itu. Nah, lalu kembali ke zaman dulu Firaun ada seperti itu tuh. Jadi Firaun ini kalau dia nggak suka sama orang ya bunuh aja. Ya, sampai dia membuat undang-undang anak laki-laki yang lain sembelih. Nah, karena itu tuh. Jadi dia bebas membuat apa saja. Nah, sampai terakhir puncaknya dia mengatakan ana rabbukum ala, aku Tuhan kalian. Jadi kalau kita nggak pernah gagal, kita nggak sadar sebagai hamba Allah. Ya, ya. Kita nggak sadar. Jadi pada saat kegagalan itulah saya mengatakan undangan Allah ke kita. Kamu tuh hambaku ya. Oh, baru sadar saya. Sakit kita, ternyata saya hamba Allah. Terjatuh kita, alhamdulillah saya ternyata hamba Allah. Jadi orang-orang yang, kalau saya melihat secara keseluruhan, ini pengalaman saya ya. Orang-orang yang tadinya berbuat dosa, kemudian dia taat, nah disitulah ujian. Ada penyakit media, ada kekurangan ini. Itu ujian. Benar nggak dia nih hijrah? Selama ini sudah melakukan kehidupan yang Allah berikan banyak pada dia kemudahan dengan maksiat dia. Sekarang dia baik, ya wajar. Kita coba ya, kalau ada musibah, coba cerita Nabi Ayub. Apa kata Nabi Ayub? Sampai istrinya protes, sakit dia lama-lama kan. Ya kata istrinya, Pak, kau kan Nabi, minta dong sama Allah, kau sembuh. Bisa nggak Allah nyembuhkan Nabi Ayub? Bisa. Satu detik bisa sembuh. Tapi apa kata Nabi Ayub? Malu aku. Malu aku berdoa, aku sembuh. Berapa lama aku sehat? Berapa lama aku bahagia? Berapa lama hartaku banyak? Masa sih segini aja aku malu? Masa segini sih? Padahal penyakitnya apa? Dan ulat udah belatung di kepalanya, sudah sampai ditinggal orang, udah busuk bawah badannya, bertahun-tahun dilakukan apa katanya? Belum sebanding dengan Allah aku. Malu aku berdoa. Ya, 10 tahun ya Ustadz ya. Itu true story. Itu true story. 10 tahun itu Nabi Ayub. Sakit. Iya. Saya terus terang cerita Ayub itu sangat menginspirasi sekali. Sampai dia mengatakan, madu aku berdoa sama Allah. Aku udah lama senang hidupku. Banyak aku lama, masa sih sebahasa sekarang ini, masa sih sebentar ini aja udah kepo apa istilahnya itu, udah baper bahasa anak sekarang. Ya, nah, bahasa anak sekarang udah lama bahagia, lama beri Allah rahmat, masa sebentar langsung baper, enggak. Ya, cerita-cerita Nabi ini, Nabi Ayub bagaimana, Nabi Yusuf yang godaan setan tadi, dari depannya perempuan dan dia juga katanya mencintai juga, tapi itulah dia tadi, imannya tadi. Nah, jadi contoh cerita Nabi itu mungkin ceritanya itu bisa kita jadikan pedoman itu. Insya Allah. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita sekali lagi menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Mungkin saya bisa ngomong, itu bisa melaksanakan. Jadi saya berusaha apa yang saya omongin, mudah-mudahan saya mampu melaksanakan. Hanya itu doa saya kepada Allah. Lebih lagi, saya berdoa sama Allah agar saya diberikan oleh Allah kekuatan istiqomah dengan Quran ini. Sekali lagi, saya ingin istiqomah dengan Quran. Saya pengen mengakhiri hidup saya bersama Al-Quran. Amin. Apakah saya sedang memeluknya, apakah saya sedang menciumnya, apa saya sedang menulisnya. Saya pengen seperti itu kondisinya. Apa saya sedang di Zoom ini, tiba-tiba Allah, usiaku selesai. Ayat yang kau baca tadi itu untukmu bermain selesai. Saat membaca Quran. Semoga kita nanti, walaupun Bapak Ibu yang nggak sempat berjumpa di offline, percayalah sepenuhnya, percayalah Allah akan menggabungkan kita nanti semuanya di satu tempat
yang di mana di bawah itu dipersatukan oleh Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah kan, kau kan pernah merubah janjinya. Istiqamah harus selalu dalam Al-Quran ini. Kita nggak punya hal lain. Kalau kita mau jadi orang yang penyumbang dana, kita kaya. Kita bukan orang kaya. Kalau kita mau dengan tenaga, kita nggak kuat lagi. Kita udah tua. Kalau kita dengan popularitas, kita nggak kuasa lagi. Dengan apa kita modal menghadap Allah? Ya dengan Quran ini. Yang modalnya cuma duduk, nulis, baca, makan semampu kita. It's very easy. Sangat mudah. Demikian Bapak Ibu semuanya, kita tutup dulu rekam kita. Semoga pagi ini. Buya, Assalamualaikum. Bisa bertanya saya Buya? Silakan Bu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung kata Prof. Hafiz tadi, ambo kabatanyo tentang doa. Memang kita mempunyai anak-anak itu kan menurut Islam itu harta kita ya Bu ya. Harta kita, hasil kerja kita dan hasil usaha kita. Maka kita memang harus berdoa selama kita mula-mula menjadi seorang ibu sampai kita menutup mata, karena supaya anak kita itu tidak salah langkah dan selalu menjadi amal jariah buat kita nanti insya Allah. Nah ini doa Bu ya, menurut Bu ya tadi kan Rabbana dan bla 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 itu kan semua memang itu doa untuk anak, untuk dari orang tua untuk anak ya Bu ya. Ini ada Bu ya, saya beberapa ayat yang biasa saya mendoakan anak itu dengan ayat itu, dengan doa itu gitu Bu ya. Ada di dalam Al-Quran. Ini yang saya tanyakan, ya, yang saya tanyakan apakah sudah betul dan tepat. Doanya seperti ini, ada di dalam Al-Quran. Di surah 46 ayatnya ayat 15 Al-Ahqaf Bu ya, yang bunyinya seperti ini, Rabbi auziqni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amalan sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu apakah sudah betul Bu ya? Betul sekali. Alhamdulillah. Ada satu ya Bu ya. Ada satu lagi di surah An-Naml. Sama bunyinya, cuman beda sedikit. Di surah An-Naml ayat 19. Di ujungnya itu birahmatika minas sholihin. Ya. Itu dan itu sering saya kasih kalau ada teman-teman curhat, itu saya suruh hafalkan. Coba hafalkan ini. Insya Allah yang merubah hati anak kita tuh bukan kita lagi, tapi Allah yang memutar otaknya. Bukan begitu Bu ya? Iya betul. Ya. Ada lagi Rabbana hab lana min azwajina, ada juga boleh. Ya, begitu. Kalau Bapak Ibu, kalau doa dengan Quran, nggak usah bertanya, pasti benar itu udah. Alhamdulillah Bu ya. Ya, saya sebagai orang yang belum paham awam tentang agama, ya tentu Buya lah tempat saya bertanya Buya. Karena itulah, alhamdulillah. Buya terima kasih banyak. Mudah-mudahan doa ini juga bisa Buya sharekan kepada murid-murid Buya semua. Ya. Maaf Bu Yati, Al-Ahqaf ayat berapa tadi? Yang satu Al-Ahqaf ayat 15, ayat 15. Yang An-Naml ayat 19. Ayat 15, An-Naml surah ayat 19. Ya, makasih. Bunyinya kurang lebih sama. Ya. Dan itu juga kita tambahi Ibu, di akhir. tolong diulang lagi ayat surat apa? Surat Al-Kahf, surat Al-Ahqaf. Ya, Al-Ahqaf ayat 15. 15. 15 Pak ya. Al-Ahqaf ayat 15. Ya. An-Naml ayat 19. Ya. An-Nahl ya. An-Naml Pak. Semut Pak, semut. Ya, An-Nahl. Surat keberapa itu? Ya. Ayat 19. surat kalau An-Naml 27 Pak, semut. Ya. Kalau Al-Ahqaf 46. Ya, Al-Ahqaf 46. Benar Bu. Bentar. Al-Ahqaf 46. Ya. Terus An-Nahl 27. An-Naml 27.
Nah, dan itu di akhir doa kita bisa tambah Ibrahim 40. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zuriyati rabbana taqabbal doa. Insya Allah. Surat Ibrahim ayat 40. 40 ya, di akhir doa. Insya Allah. Terima kasih Bu Yati. Itu ya, itu kalau sudah begitu kita ndak usah nasihati anak kita. Insya Allah Allah sendiri yang membolak-balikan hati anak kita. Insya Allah. Kalau Satu nggak ke lagi, anak boleh nggak Bu. Bu ya? Kalau misalnya nggak ke Lagi, anak Bu. aja, ke suami, ke Ya, siapa boleh nggak? Sami ya, Sami. Ya, semua bisa. Satu lagi surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat Bu, ya, 74. Iya, Al-Furqan itu bagus sekali surat Al-Furqan Al-Qur'an. ayat berapa Bu Ya, ya? betul itu Bu ya. 74. Rabbana hablana min azwajina. Oh iya, Betul, itu Pak. Ta'ayun ya. Ta'ayun, waja'alna lil 24 ya, muttaqina Ustaz. imama. Furqan 24. 24 ya. Furqan Ya. 24. Nah, Ya. 74. 74. 74. Ya. Ah, Nanti Itu sudah familiar ya Bu ya, yang itu ya Bu ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Makasih Bu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita yang memberi amal jariah untuk kita di akhir hayat kita nanti insya Allah. Amin. Terima kasih banyak Bu ya. Baik, Ya, Bapak Ibu. terima kasih Bu Yati. Baik, Bapak Ibu semuanya. Sama-sama Ibu. Kita tutup dulu ya kita pagi ini kita. Habis itu kita diskusi lagi nggak apa-apa. Silakan Bu Nurmalis untuk menutupnya. Iya. Demikianlah tadi uraian tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Rizal Al-Hasani, yang mana tadi diberi judul menyongsong kematian. Nah, tadi sudah banyak yang masukan-masukan, diskusi-diskusi. Semoga apa yang kita serap pada pagi hari ini adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang kita dengar pada pagi ini adalah termasuk Allah telah menyaksikan kita untuk membahas Al-Quran, mentadaburin Al-Quran, dan kita untuk menyongsong besok kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentunya kita persiapkan diri kita semaksimal mungkin dalam bulan Ramadannya untuk beribadah, insya Allah. Demikian tadi, terima kasih Ustadz. Kita baca doa perintah kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.